Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama pada momen-momen yang penting hari ini, yakni kita dipertemukan lagi pada bulan Ramadan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam, innad dina indallahil Islam. Pada pertemuan kali ini sedikit yang akan saya sampaikan tentang bagaimana kita menerapkan langkah-langkah sosial dan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar di bulan Ramadan. Kata Ramadan sendiri yakni dari Ramado yarmadu, Ramdan wa Ramadan, yang secara harfiah yakni berarti panas terik. Disebut bulan Ramadan karena menjadi sarana menggugurkan dosa bagi hamba Allah yang menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tentunya. Perintah puasa Ramadan sendiri dinyatakan pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pada ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tentunya Allah memanggil orang-orang yang beriman karena yang melaksanakan puasa hanya orang-orang yang beriman saja, orang-orang Islam yang beriman. Nah, maksud Allah memanggil orang-orang yang beriman yakni yang pertama untuk menggerakkan rasa ketaatan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Yang kedua, untuk mengobarkan spirit keimanan yang telah tertanam pada jiwa orang-orang yang beriman tersebut. Nah, Muhammad Al-A'lan Al-Siddiqi Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Makki menambahkan bahwa maksud panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman adalah ungkapan memuliakan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nah, setelah Allah memanggil orang-orang yang beriman, barulah Allah masuk ke konten bulan Ramadan, yakni konten perintah untuk kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Redaksi kalimat yang digunakan dalam perintah puasa yaitu kalimat pasif, kutiba alaikumusiyam. Kata asyam yang tadinya sebagai objek maf'ul bih menduduki kedudukan subjek. Jadi redaksi kalimat aktifnya kataballahu alaikumusiyam. Di sini Allah sebagai subjek atau fa'il, yakni yang memerintahkan orang-orang beriman agar berpuasa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Dalam perspektif ilmu tafsir, kata asyam yang menduduki posisi fa'il memberikan bobot makna filosofis bahwa seakan-akan berpuasa di bulan Ramadan itu diwajibkan sendiri oleh orang-orang yang beriman karena keberadaan puasa sangat urgent dan diperlukan. Dampak dari puasa Ramadan adalah tercapainya idealitas manusia, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal ini ditegaskan lagi kembali ke ayat yang tadi, la'allakum tattaqun. Huruf la'alla merupakan
doa yang fungsinya li al-taraji, pengharapan yang sangat mungkin akan terjadi. Atas dasar itu, puasa selama sebulan penuh ini akan mengantarkan orang-orang beriman kepada orang-orang yang bertakwa. Huruf la'alla yang tadi jika masuk kepada fi'il mudhari atau kata kerja yang berbentuk sekarang dan yang akan datang, maka memastikan makna yang akan datang. Sedangkan fi'il mudhari fungsinya lil istimrar atau terus menerus. Jadi la'allakum tattaqun, semoga kalian wahai orang-orang yang beriman setelah menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh menjadi orang-orang yang bertakwa secara kontinu atau terus menerus. Nah, makna takwa sendiri yakni tercermin dalam rangkuman dialog antara sahabat Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Berawal dari pertanyaan Umar kepada Ubay, apa hakikat makna takwa? Ubay balik bertanya kepada Umar, apakah engkau pernah melakukan sesuatu perjalanan yang di atas jalan tersebut ada durinya? Umar menjawab, ya, aku pernah. Lalu Ubay bertanya kembali, apa yang engkau lakukan ketika itu? Umar menjawab, aku berhati-hati dan bersungguh-sungguh menjaga kedua kakiku agar tidak tergelincir menginjak duri-duri yang ada di atas jalan tersebut. Ubay menegaskan kembali, itulah hakikat makna takwa. Dari percakapan tersebut bisa kita ringkas bahwa makna takwa itu kita berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk menjaga diri, baik perkataan atau perbuatan, yang agar kita tidak terjerumus kepada jalan yang menyimpang dari perintah Allah, yakni jalan yang taat dan membersihkan hati dari dosa. Orang yang bertakwa adalah percaya kepada yang gaib, menegakkan sholat, suka berinfak, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yakin akan adanya hari kiamat. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Dengan demikian, orang yang bertakwa memiliki tolak ukur, yakni konsisten dengan kebaikan. Nah, indikator orang yang bertakwa adalah terjaganya kualitas komunikasi kita kepada manusia dan komunikasi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni hablum minan nas wa hablum minallah. Orang yang bertakwa ialah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Puasa di bulan Ramadan sebagai upaya bisa agar melatih diri, menjaga jiwa dan mengasuh kalbu agar meraih derajat termulia, yakni derajat takwa. Seperti halnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyebutkan, sungguh orang-orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa selalu menjaga dirinya, tidak memakan hak-hak orang lain. Salah satu pesan moral ibadah puasa kita di bulan Ramadan yaitu dilarang memakan yang haram. Bahkan makanan halal pun menjadi haram ketika belum waktunya atau belum waktunya kita saat berbuka. Sahabat Ali rahimahullah pernah berkata, janganlah jadikan perutmu sebagai kuburan hewan. Bila dikaitkan dengan pesan moral puasa Ramadan, maka perkataan Ali mengingatkan kembali, jangan jadikan perutmu sebagai kuburan orang lain, jangan jadikan perutmu sebagai kuburan rakyat kecil, dan jangan pindahkan tanah milik mereka ke perutmu. Pesan ini sangat relevan dengan kondisi yang sekarang. Ketika manusia dikejar-kejar oleh konsumtivisme atau orang yang senang berfoya-foya dan berbelanja barang-barang mewah yang itu tidak ada manfaatnya dalam hidupnya, serta dikejar-kejar
untuk meningkatkan status sosial. Tidak jarang yang sekarang berani memakan hak-hak orang lain dengan tanda kutip mengejar hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam hidupnya seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka sendiri omnivora atau pemakan segala tanpa memperhatikan halal atau haramnya apa yang ia dapat tersebut. Puasa Ramadan juga mengajarkan kepada kita walaupun harta atau benda yang bukan milik kita, akan tetapi tidak boleh memakannya sebelum datang waktunya yang tepat. Puasa Ramadan juga mengajarkan kepada kita bahwa walaupun harta itu milik kita, meskipun itu halal, tetapi jika memakannya atau menggunakannya tidak pada waktu yang tepat, tidak pada kondisi yang tepat, itu akan menjadi haram, itu akan menjadi mudarat dalam hidup kita. Di akhir tulisan ini saya menegaskan bahwa ajaran Islam harus ada keseimbangan antara kesolehan spiritual dan kesolehan sosial. Puasa di bulan Ramadan menekankan kita pada peningkatan kualitas iman dan amal soleh. Secara teologis, puasa berarti upaya menghadirkan Allah dalam jiwa manusia yang selalu mengawasi dimanapun berada. Dalam Quran surat An-Nisa ayat yang pertama. Dalam tinjauan sosiologis, puasa adalah upaya meneladani sifat-sifat ketuhanan yang untuk diwujudkan di dalam realitas kehidupan. Karakteristik ini tergambar dalam pohon thayyibah. Akarnya kokoh, tertanam di dalam tanah, rantingnya menjulang tinggi ke angkasa dan memberikan buah dengan seizin Tuhannya. Akar menggambarkan akidah, yakni keyakinan, dan ranting yang menjulang tinggi tadi menggambarkan ibadah kita, hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buah menggambarkan akhlak yang kita dapat setelah menanam apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, dan kita laksanakan itu secara kontinu terus menerus, tidak harus di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita tetap melaksanakannya tersebut, itu akan membuahkan hasil, yakni akhlak kita yang insyaallah thayyibah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.